Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gina Katranada dengan NIM 2401042 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan 4A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai metode amplop plat beton. Nah, metode amplop plat beton adalah metode analisis atau perencanaan yang digunakan untuk menentukan momen atau gaya dalam terbesar pada plat beton dengan mengambil kondisi pembebanan paling kritis dari berbagai kemungkinan pola beban sehingga diperolehlah dasar untuk merencanakan tulangan plat secara aman dan efisien. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel kasusnya. Di sini ada keterangan LX, LY, TX, TY, TIX, dan TY. LX, LY itu adalah lapangan, TX, TY adalah tumpuan terduganya, TIX dan TIY adalah tumpuan tidak terduganya. Jadi seperti ini. Ini adalah LY, terus yang ini adalah LX-nya. Seperti itu. Sedangkan di sini dari sini ke sini itu adalah TY. Ini TY ya teman-teman. Ini TY, dan dari atas sini ke sini itu adalah TX atau tumpuan X. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke tabel tadi. Nah, di sini tidak ada garis platnya ya teman-teman, maka dari itu tumpuan terduganya itu tidak ada ya teman-teman, sehingga yang ada cuman LXL ya, dan tumpuan tidak terduganya dari TIX dan TIY. Sedangkan yang kasus kedua di sini garis platnya ada di LY dan di sini LY dan di LX, sehingga tumpuan terduganya itu dari keduanya tuh ada ya teman-teman, dan tumpuan tidak terduganya itu gak ada. Nah, yang kasus ketiga ini platnya ada di sebelah sini, sehingga tumpuan terduganya itu ada ya teman-teman di sebelah sini, di sini, dan juga di sini. Jadi bisa aja tumpuannya ada, sedangkan tumpuan tidak terduganya itu bisa dari keduanya, dari TIX dan TIY. Jadi bisa ada di sini, tadi di sini juga ada gitu. Lalu selanjutnya yang 4A itu plat lantainya ada di sebelah sini di garis LX, sehingga tumpuan tak terduganya itu di sini tuh tidak ada TX-nya. TX-nya itu tidak ada, yang ada itu TY-nya. Jadi ke sini. Sedangkan tumpuan tidak
tumpuan tidak terduganya itu di TIX juga. Jadi yang ada hanya TY dan TIX. Lalu yang 4B garis platnya itu ada di garis LY, sehingga tumpuan terduganya adanya di X di sini dan di sini. Jadi yang ada TX dan juga TY-nya. Tumpuan tak terduganya tuh ada di sini. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Sorry tadi kepotong. Jadi yang 4B-nya ini yang ada hanya TX, tumpuan X, dan juga TIY, tumpuan tidak terduganya ada di garis Y. Seperti itu. Jadi yang nggak ada itu TY dan juga TIX. Lalu yang ke kasus 5A itu garis platnya itu ada di LX ya teman-teman. Jadi tumpuannya itu yang ada hanya di TY di sebelah sini ke sini, jadi gitu. Nah, tumpuan tidak terduganya itu ada di garis LX ini dan juga di garis LY ini. Jadi TIX dan TY-nya itu ada. Lalu yang ke 5B itu garis platnya ada di garis LX bawah sini. Garis LY bawah sini, maaf. Sehingga tumpuan yang terdeteksi ada atau tumpuan terduganya itu ada di TX ya teman-teman. Sehingga TY-nya itu tidak ada dan tumpuan tidak terduganya ada di garis ini dan juga garis ini. Jadi TIX dan TIY itu terdeteksi. Lalu yang ke-6A-nya itu plat lantainya itu ada di garis LX dan LY. Sehingga tumpuannya itu terdeteksi di TX dan TY-nya itu ada, maksudnya tumpuan X dan tumpuan Y-nya ada, sehingga tumpuan yang tidak terdeteksi atau tumpuan tak terduganya itu ada di TIX gitu, di garis LX ini. TY-nya itu tidak ada. Sedangkan yang garis 6B ini yang terdeteksi itu TX sini dan TY-nya, sehingga tumpuan tidak terduganya itu ada di garis ini gitu teman-teman. Nah, di sini ada contoh kasusnya lagi. Nah, di sini ada contoh kasusnya lagi. Di sini ada gambar A1 sampai C, dari A1, A2, B1, B2 dan juga C1 dan C2. Di sini bisa kita lihat yang A1. Jadi garis platnya itu mengenai A2 dan juga B1. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat dari tabel kasus tadi, itu adalah gambar yang kasus ketiga ini ya teman-teman. Jadi bisa di sini dan juga bisa di sini seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yang A2 itu garisnya mengenai di A2 sebelah kanan ini ke B2 dan ke A1. Jadi seperti ini. Nah, itu jika dilihat dari tabel kasus,
ini adalah contoh kasus dari 6A ya teman-teman. Nah, persis. Kalau yang ini bisa kita lihat ini juga sama kasusnya sama kayak 6A. Begitu juga dengan A1 ini. Jadi A1 itu yang ini contoh kasusnya yang ketiga, contoh kasus 3, sedangkan A2 ini contoh kasusnya adalah 6A ini, seperti itu. Lalu selanjutnya yang B1. Yang B1 itu garisnya mengenai A1, B2, dan juga C1 ya teman-teman. Jadi garisnya seperti ini. Itu juga contoh kasusnya. Itu adalah 6A juga gitu. Jadi ini hanya dibalik aja gitu. Sedangkan yang B2 ini seperti ini garisnya. Seperti ini. B2 itu contoh kasusnya itu sama seperti contoh kasus yang tabel 2 ini. Jadi semuanya itu ada platnya. Lalu yang B2 ini juga sama, B1 juga sama. Seperti yang B1 itu seperti ini. Mengenai A1, B2, dan juga C1. Jadi ini itu sama seperti contoh kasus yang ini ya teman-teman, yang 6A ya. Sedangkan yang C ini contoh kasusnya seperti ini. Sorry, biar nggak pusing. Nah, yang C1 ini mengenai B1 dan C2 ya. Kok gini sih? C1 dan C2 itu contoh kasusnya sama seperti yang kasus ketiga ini. Nah, yang C2 itu juga sama seperti ini. Ini semuanya sama ya. Yang C1 dan C2 itu contoh kasusnya itu di tabel ketiga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang dimengerti dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.